Salam jumpa saudara-saudara. Terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ini dengan judul Menghitung Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kredit Perbankan Indonesia dalam periode Januari 2010 hingga Desember 2021. Kita akan hitung dampak pandemi COVID-19 ini dengan mengaplikasikan regresi berganda dengan variabel boneka dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen memakai EFUS 10. Bentuk fungsional model regresi yang kita pakai adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1 D tambah B2 T tambah error, di mana Y adalah variabel dependen, dalam hal ini kredit perbankan, sedangkan variabel boneka D dan variabel tren T sebagai variabel-variabel independen. Error sendiri menunjukkan persamaan ini sebagai persamaan stokastik. Error ini menampung faktor-faktor di luar variabel-variabel independen D dan T yang mempengaruhi variabel dependen Y. Sebelumnya, kita sudah merilis 2 video dalam kanal saya mengenai analisis regresi dengan variabel boneka dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen. Dalam kedua video itu, tujuan kita adalah menentukan atau menghitung faktor musim dan faktor tren dalam penjualan perusahaan. Dalam video ini, variabel boneka akan kita pakai. Variabel boneka akan kita pakai untuk menghitung dampak pandemi COVID-19 terhadap kredit perbankan Indonesia. Tentu kita juga dapat menghitung angka rata-rata tren perkembangan kredit perbankan dalam periode pengamatan kita. Didasarkan pada uraian-uraian tadi, sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk memasukkan variabel boneka dan sebagai variabel independen dalam persamaan regresi untuk menentukan perkembangan kredit perbankan Indonesia sebelum pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2010 sampai Februari 2020. 2. Memasukkan variabel boneka sebagai variabel independen dalam persamaan regresi untuk menentukan dampak pandemi COVID-19 pada kredit perbankan Indonesia dalam kurun waktu Maret 2020 hingga Desember 2021. Dimulai pada Maret 2020 sesuai dengan penetapan WHO sebagai awal pandemi COVID-19. Desember 2021 ini adalah akhir periode pengamatan kita, pada Desember 2021. Tujuan 3, memasukkan variabel tren sebagai variabel independen dalam persamaan regresi untuk menghitung perkembangan bulanan kredit perbankan Indonesia dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2021. Akhirnya 4, menyelesaikan latihan soal-soal. Data yang kita pakai sesuai dengan judul tadi adalah kredit perbankan dalam periode Januari 2010 hingga Desember 2021. Dengan memakai data aktual kredit perbankan dalam periode tersebut, kesan kita melihat kredit perbankan Indonesia adalah bahwa kredit perbankan Indonesia dalam kurun waktu yang diamati adalah tren meningkat dengan fluktuasi yang relatif kecil.
Sekali lagi, tujuan kita adalah menghitung atau menentukan dampak pandemi COVID-19 dalam pergerakan kredit perbankan Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Tentu dengan model tadi kita juga dapat menghitung ya rata-rata tren kredit perbankan dalam periode pengamatan yang kita amati. Nanti data aktual ini akan kita tunjukkan ya dari mana grafik ini dibuat, akan kita tunjukkan dalam file kerja di eFuse kita. Selanjutnya adalah sesuai dengan tujuan tadi. Pertanyaan yang mau kita jawab adalah bagaimana variabel boneka dan variabel tren dispesifikasi dalam model regresi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan tersebut dimaksud adalah menentukan efek pandemi COVID-19 dalam kredit perbankan perbankan konvensional kita. Untuk ini kita langsung membuka eFuse kita. Kita sudah menginput data kredit perbankan dimaksud. Ini sumbernya adalah dari statistik perbankan Indonesia, berbagai terbitan. Boleh kita tunjukkan kredit perbankan Indonesia dalam kurun waktu yang kita amati. Kita tunjukkan, kita ikutkan residual ini, kredit bank, quick, show. Ini, saudara-saudara, kredit perbankan kita. Abaikan kolom pertama ini ya. Kredit perbankan Indonesia dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2021. Angka-angka kredit perbankan ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Ini yang mau kita analisis nanti, seberapa jauh pandemi COVID-19 berdampak pada realisasi kredit perbankan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tadi, seperti sudah dinyatakan sebelumnya, kita akan memakai variabel boneka dan variabel tren. Bagaimana variabel boneka dan variabel tren ditetapkan? Mudah menetapkannya. Coba kita tunjukkan dulu data kita, data kredit bank, kemudian variabel boneka, dan kemudian tren. Kita tunjukkan show. Ini data kita ya. Ini residual. Coba kita abaikan dulu residual ini. Yes. Kredit bank, boneka, tren, quick, show. Oke. Kita perbesar. Inilah data kita tadi. Data kredit bank umum perbankan konvensional Indonesia. Angka-angka dalam jutaan rupiah. Untuk menghitung dampak pandemi itu, kita memakai variabel boneka dengan kategori 0,1. Kategori 1 kita tetapkan pada masa atau bulan di mana COVID-19 mulai terjadi oleh WHO ya. COVID-19 dimulai pada Maret ya. Pada Maret 2021. Jadi karena pada Maret 2021 kita menetapkan variabel bonekanya sebagai 1. Mulai bulan Maret dan seterusnya April, Mei, Juni,
dan seterusnya hingga akhir periode pengamatan kita Desember 2021. Bulan-bulan lainnya adalah ditetapkan sebagai nol. Sekali lagi, bulan-bulan lainnya ditetapkan sebagai nol. Jadi pemakaian boneka dalam hal ini, sekali lagi kita ulangi, angka 1 ditetapkan sebagai angka di mana pandemi itu mulai Maret 2020. Jadi kita tetapkan sebagai angka 1 bulan demi bulan hingga akhir periode pengamatan kita, dan bulan-bulan lainnya dianggap sebagai nol. Jadi relatif mudah menetapkan variabel boneka dalam hal ini. Tidak seperti pemakaian boneka dalam analisis kita mengenai penentuan faktor musim dalam data aktual, katakan penjualan perusahaan. Sedangkan penetapan variabel trend, ya, dengan mudah kita tetapkan mulai Januari 2010 kita tetapkan sebagai 1. Februari 2010 sebagai 2. Begitu seterusnya hingga angka tren terakhir adalah angka 144 sebagai angka tren. Demikian kita menetapkan variabel boneka dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen kita dalam model regresi tadi untuk tujuan perhitungan dampak pandemi COVID-19 terhadap realisasi kredit perbankan konvensional kita. Di samping menghitung angka rata-rata tren kredit perbankan kita dalam periode pengamatan. Demikian tabulasi data kita. Dengan persiapan ini kita sudah dapat melakukan estimasi, ya, koefisien regresi. Itu dilakukan dengan mudah. Kita memakai variabel data ini untuk estimasi persamaan kredit perbankan. Kita pilih quick, kita pilih estimate equation, lalu kita buat perintah kredit bank sesuai dengan apa yang tertulis dalam file kerja kita ini. Lalu faktor intercept C atau constant coefficient, kemudian variabel independen yaitu boneka sebagaimana kita definisikan boneka, dan spasi tren, ya, dan tren boleh juga kita pakai perintah seperti sudah diterangkan dalam video-video sebelumnya. Tapi kali ini kita memakai data yang sudah kita input dalam file kerja ini. Demikian perintahnya kredit bank C boneka tren sebagai variabel-variabel independen kita. Kemudian dalam kotak dialog ini kita pilih oke. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini, ya, kredit bank boneka, ya, dan tren sebagai variabel-variabel independen. Ya, untuk pemakaian selanjutnya, untuk keperluan interpretasi kita freeze dulu, kemudian kita edit. Biasanya kita nyatakan 4 angka di belakang koma, cell format, yes, pilih fixed decimal, lalu tuliskan 4 angka di belakang koma. Inilah hasilnya, 4 angka di belakang koma. Demikian hasil estimasi kita. Untuk selanjutnya kita akan tafsirkan ini. Untuk menunjukkan, ya, untuk kepastian kita apakah persamaan ini, ya, model regresi ini signifikan untuk kita pakai.
dalam rangka menghitung efek pandemi COVID-19 dalam kredit perbankan kita. Hasil review ini sudah kita laporkan, sudah kita kopas, sudah kita copy ke dokumen yang kita pakai tadi. Kita keluar dulu dari review ini, yes. Kemudian kita kembali ke dokumen kita. Ini hasilnya, ya, hasil review tadi. Ini. Sekarang kita akan coba melakukan uji hipotesa tentang koefisien regresi ini. Ya. Ingat, pekerjaan regresi itu melibatkan 3 pekerjaan. Pertama, estimasi. Kedua, uji hipotesa. Ketiga, forecasting. Ya. 3 urutan itu selalu dilakukan dalam analisis regresi. Ya. Biasanya dilakukan dalam analisis regresi. Sekarang mari kita lakukan uji hipotesa terhadap koefisien regresi ini. Ada 3 cara kita menguji hipotesa apakah koefisien ini memang berbeda dengan nol. Ya, kita sudah pernah katakan, uji hipotesa itu adalah untuk menguji apakah koefisien ini dianggap tidak sama dengan nol. Atau secara hipotetis, koefisien ini sama saja dengan nol secara statistik. Sama dengan nol berarti tidak ada hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Ada 3 cara, uji T, uji F, dan uji memakai nilai P. Kita pakai uji T yang pertama. Di sini nilai T tabel adalah sebesar 1,960, di mana kita pakai alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF sebesar 141, yaitu 144 kurang banyaknya koefisien yang diestimasi 3. Jadi 144 kurang 3 sama dengan 141. Jadi dengan alfa 5%, DF 141, ya, memeriksa tabel T, kita akan memperoleh T tabel sebesar 1,960 dengan uji hipotesa dua ujung. Dengan melakukan uji hipotesa dua ujung, mari kita bandingkan T hitung ini dengan T tabel tadi. Ternyata T hitung ini untuk koefisien konstanta jauh lebih besar daripada T tabel. Ini berarti pada alfa 5%, koefisien ini tidak sama dengan 0. Sedangkan koefisien variabel boneka, ya, angka ini minus 16,8677 juga jauh lebih kecil, ya, lebih kecil daripada angka T tabel minus 1,960 untuk uji dua ujung. Berarti koefisien variabel boneka ini adalah signifikan, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 pada angka alfa 5%. Koefisien variabel tren 141,9723 lagi-lagi jauh lebih besar daripada angka T tabel sebesar T sama dengan 1,960. Jadi koefisien variabel tren ini juga secara statistik berbeda dengan 0. Jadi setiap koefisien ini adalah signifikan pada alfa 5%. Ingat, tingkat ambang batas signifikansi 1%, 5%, sebesar-besarnya 10%. Kita pilih 5% sebagai contoh kita. Memakai uji F, ini angka uji F. Uji F itu adalah uji
koefisien-koefisien ini secara simultan apakah berbeda dengan nol? Kita bandingkan F hitung dengan F tabel. F tabel kita di sini kita tetapkan dulu derajat kebebasan 1 dan derajat kebebasan 2. DF1 adalah K kurang 1. K itu adalah jumlah koefisien ditaksir, diestimasi. Ada 3, jadi 3 kurang 1 sebagai sama dengan 2 sebagai DF1. Sedangkan DF2 adalah N kurang K. Banyaknya observasi dikurangi banyaknya koefisien yang diestimasi. 144 kurang 3 sama dengan DF2 sama dengan 141. Memeriksa tabel F dengan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 141 pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%, kita menyimpulkan hipotesa nol ditolak. Jadi secara artinya angka ini jauh lebih besar, ya, lebih besar atau jauh lebih besar daripada angka F sebesar 2,9957. Ya, F tabelnya 2,9957. Jadi angka ini lebih besar dari angka tersebut 2,9957. Berarti keputusan kita adalah kita tolak H0 atau menerima H1. Dengan kata lain, semua koefisien ini secara simultan tidak berbeda, ya, berbeda dengan nol, memakai uji dua ujung. Jadi konsisten dengan sejalan dengan uji individual tadi, uji T, uji koefisien secara individual tadi, yaitu uji T. Cara cepat sebenarnya kalau kita memakai bantuan komputer adalah memeriksa nilai P-nya. Kita selalu berusaha mengharapkan nilai-nilai P sekecil mungkin atau nol, ya, atau nol. Kita periksa ini nilai P-nya adalah ya secara adalah nol, ya, 0,0000, memakai angka di belakang koma hampir sama dengan nol. Karena angka-angka ini lebih kecil daripada 5%. Jangankan 5%, lebih kecil daripada 1%. Ini berarti secara parsial koefisien-koefisien ini berbeda dengan nol dengan tingkat signifikansi 1%. Ya, di samping 5%, tentu kita lebih memilih pada alfa sama dengan 1%. Ya, daripada alfa 5%. Jadi, ketiga cara uji hipotesa tadi sejalan satu sama lain. Maka kita simpulkan persamaan regresi kita ini adalah persamaan yang signifikan. Dengan demikian, persamaan ini sudah dapat kita pakai untuk menjelaskan perilaku kredit perbankan konvensional Indonesia dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2021. Biasanya tadi memang sudah kita tafsirkan, biasanya dalam laporan statistika regresi biasanya ditulis dalam seperti format ini. Ya. Ini standar error masing-masing koefisien. Ini adalah statistik P. T hitung maksudnya. T hitung. Tadi T tabelnya adalah 1,960 dengan alfa 5%. DF 141. Jadi dengan membandingkan angka-angka ini dengan angka 1,960, kita dapat menyimpulkan hipotesa nol ditolak atau tidak. Tadi keputusan kita H0 ditolak untuk setiap koefisien ini. Ya. Memakai uji F tadi sudah, ya, kita mengulang ini penjelasan kita tadi, kita mengulang
Di sini koefisien penentuan relatif tinggi, hampir dekat dengan 1. Jadi persamaan kita itu adalah persamaan yang terbaik ya dari sisi ini. Ya. Dari sisi besaran koefisien penentuan. Ya, ini sama, yang mana pun kita pakai, kita menyimpulkan persamaan regresi kita. Persamaan regresi kita itu adalah Debye equation. Ya, R bar kuadrat ini biasanya dipakai untuk komparasi antar model. Kita nggak bahas itu. Mungkin dalam video-video lain kita akan memakai ini. Ya, memakai ini untuk komparasi model-model kandidat model terbaik. Demikian tadi uji hipotesa untuk persamaan untuk model regresi kita tadi. Sekarang kita sudah dapat merumuskan persamaan regresi kredit perbankan kita baik saat pandemi COVID-19 maupun sebelum pandemi COVID-19. Ingat, tadi pandemi COVID-19 ditetapkan mulai terjadi pada Maret 2020 sesuai dengan penetapan WHO, ya, World Health Organization. Kita tetapkan persamaan regresi saat pandemi. Saat pandemi berarti ini tadi persamaan kita, hasil output FU10. Ini sendiri. Ini. Kita salin ulang, ini adalah persamaannya. Sekarang ini tadi kita katakan sebagai persamaan yang signifikan. Jadi sudah dapat dipakai untuk penjelasan dan forecasting. Ingat, tujuan statistika atau tujuan analisis regresi adalah melakukan explanation and prediction atau forecasting. Jadi sebagai penjelasan, mari kita rumuskan persamaan regresi saat pandemi COVID-19 dengan cara menetapkan D sama dengan 1 untuk persamaan kita ini. Jadi memasukkan D sama dengan 1 ke dalam persamaan kita, maka kita dapat memperoleh persamaan regresi saat pandemi ini. Y bar sama dengan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini angka kredit perbankan, realisasi kredit perbankan ya saat pandemi adalah 751,6279 dalam jutaan rupiah. Sedangkan angka ini berarti secara rata-rata tren peningkatan kredit perbankan saat pandemi adalah 29,9872 dalam jutaan rupiah. Kalau kita tetapkan T sama dengan 0, berarti kredit bank umum dapat kita hitung sebagai T sama dengan 0, 751,6279. Angka ini sendiri adalah koefisien intercept atau koefisien konstanta dalam persamaan kita ini. Tadi sudah kita katakan apa artinya angka ini. Artinya angka ini secara rata-rata realisasi kredit perbankan selama pandemi yang bermula dari Maret 2020 hingga Desember 2021 sesuai periode pengamatan kita adalah sebesar 751,6279. Kemudian kredit perbankan sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Tadi sebelum pandemi adalah mulai Januari 2010 hingga Februari 2020. Tentu sesuai dengan penetapan variabel boneka dalam persamaan kita, D ditetapkan sebagai 0. D sama dengan 0. Jadi masukkan D sama dengan 0, maka hasilnya adalah ini. Apa artinya? Artinya
Seperti tadi kita tafsirkan ini sebagai realisasi kredit perbankan Indonesia, ya, sebelum pandemi sebesar 1.163,2.712 dalam jutaan rupiah. Rata-rata tren kredit perbankan kita tentu sama dengan tren saat pandemi COVID-19. Ya, sekali lagi, kalau T sama dengan 0, Y sama dengan angka ini sendiri, yang berarti tadi secara rata-rata kredit perbankan Indonesia sebelum pandemi adalah 1.163,2.712 dalam jutaan rupiah. Jadi berdasarkan kedua persamaan ini, ya, berdasarkan kedua persamaan ini dan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa selama non-pandemi, yaitu Januari 2010 hingga Februari 2020, realisasi kredit perbankan adalah 1.163,2.712 dalam jutaan rupiah, merosot tajam sebesar 54,8% menjadi 751,6.279 dalam jutaan rupiah dalam periode pandemi COVID-19 Maret 2020 hingga Desember 2021 atau selama dalam periode pengamatan kita. Jadi sekali lagi hasil hitungan kita ini kita mengambil kesimpulan sekali lagi bahwa selama non pandemi realisasi kredit adalah 1.163,2.712. Masuk tajam sebesar ini. Ya, lumayan, ya, sangat besar. 54,8% sesuai hitungan kita tadi. Menjadi 751,6.279 dalam jutaan rupiah. Demikian variabel boneka kita dapat dipakai untuk menghitung dampak pandemi COVID-19 dalam kredit perbankan konvensional dalam periode pengamatan Januari 2020 hingga Desember 2021. Ya. Maaf, dalam periode pengamatan Januari 2010 hingga Desember 2021. Kita lihat lebih konkret lagi, lebih jelas lagi secara grafik. Ini dia kesimpulan kita tadi. Jadi, kedua persamaan regresi kredit perbankan itu tentu kalau dilukiskan grafiknya tentu sebagai garis-garis yang sejajar satu sama lain. Mengapa? Karena slope-nya sama. Slope-nya sama, tapi intercept-nya berbeda. Intercept sebelum pandemi tentunya lebih tinggi daripada intercept sebelum pandemi lebih besar daripada intercept saat pandemi. Itu secara grafik garis regresi kredit perbankan sebelum pandemi tentu lebih tinggi daripada garis regresi kredit perbankan saat pandemi. Ini artinya sebagaimana sudah kita katakan tadi, ya. Jadi secara rata-rata ini secara rata-rata realisasi kredit perbankan Indonesia, ya, dalam sebelum pandemi adalah sebesar setinggi ini, yaitu 1.163,27 dalam jutaan rupiah, ya, lebih tinggi. Tadi kita katakan, ya, lebih tinggi, merosot tajam sebesar berapa tadi, 54,8%, ya, dibandingkan dengan ini. Jadi grafik ini membuat perbandingan tadi semakin jelas. Demikian variabel boneka kita pakai, ya, sebagai alat untuk menghitung dampak pandemi COVID-19
terhadap kredit perbankan konvensional dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2021. Mungkin untuk detail penjelasan, mungkin referensi ini menjadi penting buat kita, ya, terutama buku Salvatore ini, ya, Salvatore ini. Sebagai latihan soal, Anda boleh memakai data ini untuk menyelidiki, ya, untuk menyelidiki dampak pandemi 19, memakai data ini, ya. Ini data fiktif, ya, bisa menolong kita memahami penjelasan tadi, ya. Baiklah, secara grafik ini fluktuasinya lumayan tajam dengan gerakan kecenderungan meningkat, naik turun dengan kecenderungan meningkat. Demikian, saudara-saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.